Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tarakna ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah, nikmat Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, dan mana mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita, dari keburukan nafsu-nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa selalu mengajak kepada keburukan, dan kita senantiasa memohon hidayah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, kekuatan agar kita senantiasa menapaki jalan-jalan kebenaran insyaallah. Selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Pembahasan kita pada subuh kali ini yaitu menapaki jalan-jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul, kemudian menguatkan mereka dengan Al-Kutub, dengan kitab-kitab diberikan kepada para nabi sebagai pedoman bagi umat manusia. Kemudian dengannya juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sunnah, penjelasan dari isi dari Al-Qur'an, semuanya itu untuk kebahagiaan, keselamatan di dunia, lebih-lebih lagi keselamatan di akhirat insyaallah. Fenomena banyaknya orang-orang yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala itu karena lemahnya para dai dan duat, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita menjadikan dakwah adalah sesuatu yang bukan pekerjaan yang pokok. Kita menjadikan sebagai sampingan. Kalau kita memiliki waktu maka kita akan melaksanakannya, tapi apabila berbenturan dengan sesuatu yang lebih menurut kita lebih penting, maka kita meninggalkannya. Wa yazubillah. Sebab dari kemunduran dakwah ini adalah merajalelanya kemaksiatan, kemungkaran, dan juga pelanggaran syariat. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran ini tentunya akibat dari kejahilan, akibat dari kebodohan, kemudian menuruti hawa nafsu, dan tidak ada sistem yang mengontrol dengan kuat dan mengatur manusia itu sendiri. Yang pertama adalah karena kejahilan, karena kebodohan. Kejahilan ini bisa diangkat dengan ilmu, yaitu dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan mereka ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat ini yang mana bertujuan untuk
menata dan mengatur kehidupan manusia tersebut. Apabila manusia tersebut jauh dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kita membaca dan melihat beberapa media yang memberitakan tentang berita kriminal bahkan setiap hari berseliweran di media-media sosial, apa itu WhatsApp, Facebook, kemudian YouTube. Kemaksiatan wa'iyadzubillah yang mungkin bagi kita dahulu adalah sesuatu yang mustahil, tetapi sekarang sudah nyata di hadapan kita, wa'iyadzubillah. Baru-baru ini di daerah Bitung di Sulawesi Utara sana, di sana sebuah daerah yang terkenal dengan minuman kerasnya. Ada yang meminum minuman keras, anak dan ibu. Setelah itu mereka berzina. Nauzubillah. Sampai kita merinding mendengarnya berita-berita seperti itu. Itu karena jauhnya mereka dari hidayah. Mereka seperti binatang, balhum adol, bahkan bisa sesat, lebih sesat daripada binatang itu sendiri. Lemahnya dakwah itu sendiri. Para doa lemah dalam menyampaikan dakwah. Kemudian yang kedua adalah mereka menuruti hawa nafsu mereka. Mereka mengetahui kebenaran, sudah sampai kepadanya kebenaran dengan berbagai macam metode, apakah dai yang menyampaikan, kemudian media yang telah memberitakan, kemudian artikel-artikel melalui media sosial telah disebarkan, tetapi mereka menuruti hawa nafsu. Kemudian terakhir adalah tidak adanya sistem yang kuat yang mengatur dan mengikat masyarakat itu sendiri. Sistem yang kuat ini adalah sistem hukum yang didasari atas peraturan yang kuat yang bersumber dari sultan, bersumber dari pemerintah yang mengatur masyarakat itu sendiri. Tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan konsekuensi hukuman yang akan mereka terima. Misalnya tentang hukuman tentang kriminal, pembunuhan, kemudian begal misalnya, kemudian perzinahan, ya kan? Negara harus memiliki sistem hukum yang kuat untuk mengatur hal tersebut, yang tentunya sumber hukum tersebut berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang suci, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak ada sedikit pun kesalahan di dalamnya. Kita harus meyakini bahwasanya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasulnya adalah kesempurnaan. Barang siapa yang berusaha mencari selain dari keduanya, maka sudah dipastikan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lam taftariqu hatta yarida alayyal haud. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, dua urusan yang mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abada, lan tidak akan, tadillu tersesat selama-lamanya, yaitu apabila kita berpegang dengan kitabullah dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan berpisah keduanya hingga keduanya mengantarku ke telaga. Jadi Al-Quran dan sunnah ini tidak bisa dipisahkan. As-sunnah merupakan penjelasan dari Al-Quran. Al-Quran menjelaskan secara global, secara umum, kemudian As-sunnah menjelaskan secara khusus. Iya kan? Dalam Al-Quran dikatakan aqimis shalah, dirikanlah salat, tetapi
dijelaskan secara rinci jumlah rakaat sholat, waktu-waktu sholat, wajib-wajib sholat dan hukum-hukum sholat yang lainnya. Semua itu dijelaskan dalam as-sunnah. Kita tidak akan pernah tersesat apabila kita berpegang dengan dua ini, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, generasi yang dijamin oleh Nabi SAW, yang mana kita mengikuti cara beragama mereka, yaitu salafu as-saleh, orang-orang soleh terdahulu. Baik, inilah sumber hukum yang seharusnya kita jadikan pedoman dan kita berpegang teguh dengannya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mungkin ini dapat kami sampaikan, kebenarannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya berasal dari pribadi kita sendiri. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.